melibatkan inspektorat juga kami libatkan, Pak. Kemudian dari BKAD juga kami libatkan, dari sekretariat daerah juga kami libatkan. Akhirnya dari awal tuh kami mengadakan pendampingan begitu, Pak. Mulai dari penyusunan perencanaan itu sudah ada pendampingan, sosialisasi pendampingan dan lain sebagainya, sampai dengan terakhir di audit. Kesalahan pasti ada ya, kesalahan ada administrasi biasanya teman-teman ini, karena kan kadang-kadang pemahaman terhadap peng-SPJ-an itu kan belum utuh gitu ya, jadi kadang-kadang dalam meng-SPJ-kan kurang rapi dan lain sebagainya. Ini juga terus kita perbaiki gitu, karena memang guru ya, kadang-kadang guru yang biasa mengajar kemudian disuruh mengadministrasikan keuangan, ini yang kadang-kadang kita harus perlu bimbingan dan perlu pendampingan terus gitu. Dinas Pendidikan Kota Bogor mendapatkan pagu anggaran sebesar 710 miliar atau sekitar 24,16% dari jumlah APBD Kota Bogor sebesar 2,9 triliun. Salah satunya akan digunakan untuk pembangunan 2 unit sekolah baru. Untuk lebih jelasnya, di sebelah saya ada Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bogor, Bapak Hendres Nugroho. Ya, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabar sehat, Pak? Alhamdulillah, baik. Ini Pak, kita langsung saja mungkin bisa dijelaskan 710 miliar itu selain untuk apa? Pembangunan 2 unit sekolah itu untuk apa aja? Buat anggaran untuk 2025 ini, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Jadi memang sesuai amanat undang-undang barangkali ya, untuk anggaran pendidikan itu kan minimal 20%, tapi alhamdulillah Kota Bogor sampai dengan tahun ini sudah memenuhi, jadi sudah lebih dari 20%. Jadi untuk anggaran kami tadi disebutkan sekitar 700-an miliar, itu memang sebagian besar itu untuk gaji sebetulnya, gaji guru dan tenaga kependidikan yang ada di Dinas Pendidikan, itu lebih dari setengahnya barangkali untuk gaji. Kemudian yang lainnya dipergunakan untuk BOS, bantuan operasional sekolah yang langsung diberikan kepada siswa melalui sekolah untuk operasional dan lain sebagainya. Nah, yang sisa dari itu barangkali kami pergunakan untuk pertama barangkali untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana, pembangunan sekolah baru, rehab sekolah, kemudian pembelian meja kursi dan lain sebagainya. Kemudian juga digunakan untuk peningkatan kualitas tenaga kependidikan untuk guru, ada pelatihan guru, ya, kemudian ada bintek, diklat dan lain sebagainya. Jadi kalau dilihat besar, tapi itu sebagian besar memang untuk pemenuhan gaji guru dan tenaga kependidikan yang ada di Dinas Pendidikan. Ya, ini mengenai pembangunan 2 sekolah baru ya. Itu untuk SMP atau SD, Pak? SMP. Ya. SMP apa ya rencananya? Rencana mau kami beri nama begitu, SMP Negeri 22 dan SMP Negeri 23, karena sampai dengan hari ini barangkali kami memiliki SMP Negeri itu 21 ya. 21 ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa nambah 2 lagi sekarang. Itu satu dari 2 ini satu atap berarti ya? Bukan satu atap sebetulnya, istilahnya terpadu Pak ya, terpadu ya, antara ada SD dan SMP dalam satu lokasi begitu ya. Tapi manajemennya tetap beda, SD sendiri, SMP sendiri, tapi satu lokasi SMP itu terpadu. Di lokasi di mana aja, Pak? Yang SMP 22 itu di Duta Pakuan, dulu SD Duta Pakuan di Bogor Timur ya. Kemudian SMP 23 itu di Cimahpar, di Bogor Utara dulu, lokasi SD Cimahpar. Oh. Udah ada lokasi tanahnya mungkin, atau mungkin nginduk ke SD Cimahpar? Sudah ada tanahnya dan fisiknya juga sudah sebagian sudah terbangun lah sampai dengan tahun anggaran 2024. Ya, sebenarnya penambahan SMP ini tujuan untuk apa, Pak? Ya, jadi latar belakangnya bahwa memang SMP negeri di Kota Bogor itu kan jumlahnya hanya 21 ya, untuk melayani mungkin lulusan dari sekolah dasar yang ingin masuk ke negeri. Jadi animo masyarakat untuk
menyekolahkan anaknya di negeri itu kan besar, sedangkan jumlah sekolah negeri terbatas. Jadi kami ingin memperluas begitu ya pelayanan pendidikan dengan menyediakan sekolah negeri tersebar begitu di setiap kecamatan bisa diakses oleh sekolah negeri itu intinya. Apakah ini ada kaitan dengan sistem zonasi, di mana kan kalau zonasi ini kan seperti kita tahu ya, untuk apa jarak dari tempat tinggal ke sekolah. Pak mungkin itu mengakomodir hal itu, Pak? Ya, antara lain itu, Pak. Antara lain untuk daerah-daerah yang jauh dari sekolah negeri kita dekatkan begitulah dengan pelayanan sekolah negeri. Jadi anak-anak di sekitar itu bisa masuk ke sekolah negeri itu. Rencananya mulai kapan, Pak? Di bulan apakah dan mungkin target berapa lama untuk penyelesaian 2 sekolah baru ini? Kalau targetnya di 2025 ini selesai, Pak, karena 2 tahap ya. Tahap pertama 2024, tahap kedua 2025. Jadi mudah-mudahan tahun ini kalau insya Allah semuanya lancar, kita bisa menerima siswa baru di 2 sekolah ini. Gitu. Berarti di kegiatan belajar mengajar di tahun ini berarti ya? Ya, insya Allah bisa ini sudah bisa digunakan gitu. Iya, kalau berbicara soal ini, Pak, soal mutu dari pendidikan ya, kalau pendidikan. Tadi kan sekolah ya, otomatis ada sekolah baru harus ada tenaga pendidik juga ya. Nah, Pak Bogor siap nggak untuk guru-gurunya gitu kan? Apakah cukup dengan jumlah yang ada atau mungkin butuh penambahan untuk mengajar di total kan 23 SMP ya, berbagi ditambah SD negeri yang mungkin ada puluhan ya. Gimana, Pak? Ya, kalau untuk tenaga pengajar memang sesuai dengan kebijakan pemerintah ya, kami tidak boleh mengangkat tenaga baru. Jadi kami memanfaatkan tenaga yang ada lah, kurang lebih seperti itu. Jadi memang kondisi untuk guru dan tenaga kependidikan itu tiap bulan itu rata-rata antara 10 sampai 20 pensiun yang PNS yang pensiun. Nah, ini sementara untuk tenaga yang baru kan untuk sampai dengan hari ini itu hanya P3K saja ya, cuma dari P3K. Jadi kami mensiasatinya dengan mendistribusikan lebih merata begitu kepada sekolah-sekolah yang ada. Kemudian untuk sekolah-sekolah yang baru kemungkinan nanti kita ada penugasan lah, ada penambahan tugas lah bagi guru-guru yang ada di sekolah sekitar untuk mengajar di sekolah yang baru sambil menunggu kebijakan pemerintah barangkali ada penambahan tenaga. Jadi kita memanfaatkan tenaga yang ada dulu. Artinya belum ada kendala ya sampai saat ini? Ya masih bisa kita atasi lah, kendalanya ada tapi masih bisa berjalan gitu. Iya. Terus mengenai ini, Pak, mengenai masih soal guru ya. Tadi kan disebutkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Baru itu lebih guru-guru dari P3K ya. Jadi ada kemungkinan nggak guru-guru P3K ini mungkin itu apakah dari sekolah negeri atau mungkin ada guru dari sekolah swasta juga, Pak? Kalau sampai hari ini mungkin kami hanya menggunakan guru-guru dari sekolah negeri ya. Yang P3K kan itu sebetulnya kan ASN juga, cuma ada perbedaan dengan yang PNS lah beberapa. Jadi itu karyawan kami juga ya, dari negeri gitu. Gitu. Ini Pak, mengenai sekarang ini kita ke topik lain mengenai yang lagi rame nih, program makan bergizi gratis ya. Saat ini ada berapa sekolah SD dan SMP gitu yang mendapatkan program MBG ini di awal 2025 ini, Pak? Ya, jadi program makanan bergizi gratis ini kan dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional, Pak ya, dari pusat lah gitu. Kami dari Dinas Pendidikan terutama itu sebagai penerima manfaat lah, karena lokasinya barangkali ada di sekolah dan untuk para peserta didik, para sekolah. Nah, sampai dengan hari ini ada 25 ditambah
berarti 31 sekolah yang mendapatkan program makan bergizi gratis ya. Dan ini mungkin akan bertambah setiap harinya atau setiap bulannya, karena ini mungkin baru awal gitu ya. Jadi belum semua mendapatkan, karena mungkin kendala dari dapur umumnya barangkali. Tapi untuk awal ini ada 25 ditambah 9 berarti 34 ya, 25 ditambah 9 34, maaf, ada 34 sekolah untuk sampai dengan hari ini. Ya, kira-kira untuk tahun ini mungkin ya, ada berapa sekolah yang bakal mendapatkan program itu, Pak? Kalau kami sih mengajukannya semua sekolah, Pak ya. Sekolah ya. Semua sekolah. Kalau untuk dari TK sampai dengan SMP itu ada 172.000 siswa. Kalau untuk sampai dengan SMA itu yang saya tahu ada 260.000 siswa lah. Harapan kami ya semua gitu ya dapat gitu untuk tahun ini. Tapi kan tergantung ini ya. Iya. Di sana. Ya, kan kalau dari pantauan dari distrik sendiri terhadap program ini bagaimana? Mungkin terutama kan yang ramai ini kan soal makanan ya. Mungkin terutama anak TK, anak SD yang kadang agak kesulitan untuk makan, karena ada yang nggak suka pakai nasi gitu, sayur kan, ya. sayur atau apa gitu ya. Beda dengan SMP dan SMA yang tidak pilih-pilih makanan. Mungkin kalau dari pantauan di sini gimana di lapangan, Pak? Ya, memang ada beberapa anak yang karena mungkin tidak biasa makan sayur, jadi agak kesulitan begitu karena kan kalau makanan sehat bergizi itu kan menunya pasti ada nasi, sayur, lauk, ya, buah lah gitu ya. Nah ini kadang-kadang karena mungkin kebiasaan di rumah atau di tempat tinggalnya itu tidak makan salah satunya, ini jadi kendala ya. Tapi ini kami ambil positifnya saja, kami ambil hikmahnya saja, bahwa ini juga melatih, mengajari anak-anak untuk makan bergizi gitu ya. Yang mungkin karena di rumah, karena kesibukan, karena kebiasaan tidak suka makan sayur, karena ada program ini kan kami apalagi anak SD gitu ya, sambil mengajarkan bahwa makan bergizi itu seperti itu gitu. Kalau kami melihat hikmahnya, karena biasalah namanya anak-anak ya kan, semua juga ada yang suka sayur, ada yang biasa di rumah makan roti, barangkali makan nasi, jadi makan pagi makan nasi jadi agak kesulitan. Tapi menurut saya dari segi edukasinya bagus gitu ya, bisa memberikan pelajaran secara langsung gitu tentang makan yang seimbang dan bergizi paling gitu. Kira-kira bisa nggak mungkin alternatif ketika dipaksa tapi mereka tidak suka? Ada alternatif misalkan yang tidak suka nasi mungkin bisa diganti dengan kentang misalkan gitu. Ya mungkin bisa saja ya, Itu bisa mengusulkan dari sekolah atau gimana, Pak? Belum sampai ke situ ya. Kita hanya diberikan sesuai dengan menu yang sudah dibuat oleh dapur umum. Dan mungkin gizinya juga sudah diperkirakan oleh Badan Gizi Nasional ya, yang seimbang itu seperti itu, mungkin seperti itu. Ya. Kenapa Dinas Pendidikan belum dilibatkan untuk katakanlah sebagai bagian dari dapur umum? Kalau untuk dapurnya memang belum, Pak ya. Kadang dapur kan tempat masaknya barangkali ya. Untuk tempat masak mungkin yang saya dengar memang Dinas Kesehatan yang disertakan, karena menyangkut gizinya, kemudian menyangkut petugasnya itu ada pelatihannya di Dinas Kesehatan. Kalau di kami lebih memantau ke pelaksanaan di sekolahnya saja barangkali. Sekolah harus siap gitu, kemudian gurunya harus siap, anak-anaknya harus siap, dan distribusinya juga sudah diterima dan lain sebagainya. Kalau kami lebih ke itunya sih. Kalau ke dapurnya mungkin ke kesehatan ya, Dinas Kesehatan. Ya, mungkin kami bisa dibilang MBG ini kan baru ya, dan serentak lah. Kan misalkan tiap daerah kan juga punya kebijakan sendiri untuk makan siang gratis ini mungkin. Mungkin kalau dari pihak Distrik Kota Bogor sendiri melihat adanya program dari pemerintah ini mungkin seperti apa? Tadi kan selain tadi sebutkan memberikan edukasi kepada siswa ya soal gizi ini seperti apa gitu ya. Mungkin
ada hal lain yang Distrik Kota Bogor lihat dari program ini, Pak? Ya, selain yang tadi barangkali juga bisa tujuannya kan salah satunya untuk menghidupkan UMKM ya. Yang ini yang mungkin salah satu efeknya ya dari segi bahan-bahan mungkin penjual-penjual yang ada di sekitar bisa lebih laku begitu. Kemudian UMKM yang ada di sekitar kan yang saya dengar nanti akan melibatkan UMKM begitu dalam hal dapur umum. Nah, mungkin ini juga salah satu dampak positif ya, di samping ke siswa, ke sekolah juga ke masyarakat sekitar, terutama untuk UMKM itu mungkin. Ya, ini Pak mengenai rencana pemerintah ya, di bulan Ramadan ini ada libur selama sebulan. Mungkin ada ini nggak positif dan negatif ya selama Ramadan itu siswa libur 1 bulan? Iya, kalau untuk wacana libur bulan Ramadan kami juga belum mendapatkan informasi resmi ya dari kementerian maupun dari provinsi ya gitu. Cuma ada wacana yang pernah saya dengar itu ada libur penuh selama 1 bulan khusus untuk keagamaan dan lain sebagainya. Ada juga yang libur sebagian, artinya awal dan akhir lah gitu ya. Ya ini menurut informasi sedang digodok lah begitu oleh kementerian, dicari mana yang terbaik. Kalau dari kami sih prinsipnya mengikutilah apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Karena kalau libur sebulan juga ada positifnya, artinya anak-anak bisa lebih tekun beribadah lah mungkin bagi yang menjalankan ibadah puasa, kemudian lebih fokus mungkin ya. Kemudian kalau dari libur yang sebagian juga ada positifnya, mungkin juga tidak terputus begitu pelajaran sekolahnya. Karena kalau libur sebulan kan mungkin pembelajaran di rumah kurang maksimal. Nah itu kalau untuk libur sebagian kan ada hari-hari tertentu yang masuk sekolah. Nah itu mungkin sistem pembelajarannya tidak terputus gitu. Jadi ada plus minusnya lah. Tapi prinsipnya kita ya menunggu saja gitu ya kebijakan dari pemerintah, karena itu kewenangan di sana. Gitu. Ya. Kira-kira kalau andaikan 1 bulan Ramadan ini siswa libur ya mungkin. Dari apa sebenarnya yang dicapai gitu dengan apa? Itu kan sebenarnya udah ada dari zamannya Presiden Abdurrahman Wahid ya. Yang dulu ya Pak ya. Dulu ya. Dulu sekali itu. Ya terus rencananya bakal dihidupkan kembali mungkin. Sebenarnya tuh tujuannya apa sih dengan adanya selama bulan Ramadan ini siswa tidak belajar gitu? Kalau itu mungkin harus ke kementerian Pak ya, takut salah juga jawabnya. Mungkin kementerian punya, kalaupun itu disetujui pasti punya pertimbangan yang matang gitu ya. Kalaupun mau libur penuh atau libur setengah itu kebijakan di sana. Tapi kalau saya baca-baca di media massa memang ada plus minusnya lah gitu ya. Tinggal nanti mungkin dengan stakeholder, dengan kementerian terkait itu, dengan daerah mungkin dibicarakan lebih insentif lah gitu. Kita ngambil yang terbaik dari keputusan itu gitu aja sih. Ya. Ini Pak, kembali lagi kepada soal tadi pendidik ya. Tadi kan sempat disebutkan ya tadi di luar ini ya, bahwa saat ini dari pemerintah itu masih mengutamakan guru-guru honorer yang mengajar di sekolah negeri untuk masuk ke dalam P3K dibandingkan swasta ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi alasannya kenapa tahun ini dari negeri dulu dan kenapa swasta di stop dulu Pak? Ya ini sebetulnya kebijakan dari pusat ya, Kemenpan. Kalau beberapa tahun yang lalu kebijakannya bebas gitu, mau negeri mau swasta boleh mengikuti seleksi P3K. Tapi sudah 2 tahun terakhir ini barangkali kebijakan dari pemerintah pusat untuk yang boleh mengikuti P3K hanya honorer yang ada di sekolah negeri, artinya yang di sekolah swasta belum boleh gitu ya. Ya mungkin juga pertimbangannya dari pemerintah pusat barangkali ya, ini menyangkut
tenaga honorer yang ada di sekolah negeri itu kan juga harus diapresiasi lah begitu. Jadi harus mendapatkan apresiasi menjadi P3K. Kemudian juga yang di swasta juga kan SDM mereka kan juga harus bagus gitu ya. Ketika nanti semua masuk ke negeri kan swasta juga mungkin harus mulai dari nol lagi begitu ketika merekrut pegawai. Ini mungkin positifnya seperti itu kita ambil hikmahnya lah. Tapi memang kebijakan di pusatnya untuk 2 tahun ini barangkali masih tenaga honorer di negeri saja yang mendaftar di P3K. Kurang lebih masih ada ratusan lagi ya yang belum ya di Kota Bogor. Ya, ada seratusan lebih. Ratusan lebih ya yang belum diangkat sebagai P3K ya. Ya, masih banyak. Targetnya tahun ini atau mungkin tahun depan semua? Kayaknya masih panjang ceritanya nih Pak. Karena menyangkut anggaran juga ya, anggaran kan digajinya dari pemerintah daerah ya. Ini menyangkut gaji juga, menyangkut formasi juga, mungkin juga harapan teman-teman sih ya semua gitu ya bisa diangkat statusnya bisa jadi P3K lebih naik daripada honorer lah harapannya gitu. Artinya kan sesuai dengan jumlah kebutuhan ya dari sekolah. Misalkan sekolah ini butuhnya hanya 5 guru P3K, ya kan? Ada yang mungkin butuhnya 10 atau 20, itu berarti tergantung dari kebutuhan sekolah sendiri ya? Ya, nanti biasanya kan kami mengajukan usulan dulu Pak ke Kemenpan ya, Kemenpan ke Kemendikbud. Nanti dihitung formasinya termasuk memperhitungkan gaji juga yang harus dibayarkan lah. Jadi bertahap lah itu, bertahap artinya tidak bisa sekaligus lah diangkat. Jadi perlu waktu barangkali ya untuk semuanya. Iya. Mengenai ini Pak Bos, di sini kan tadi Bapak menyebutkan bahwa dari anggaran 710 miliar ini kan sisanya ada yang untuk BOS ya. Ya, untuk BOS. Mungkin kalau untuk pengawasan BOS sendiri sejauh ini gimana? Untuk tahun lalu ya? Untuk tahun lalu, apakah Distrik pernah menemukan indikasi adanya kebocoran dari BOS atau mungkin sesuai manfaat itu kan siswa-siswa yang terutama yang kurang mampu dan guru honorer itu merasakan manfaat dari BOS sendiri gimana? Ya kalau pengawasan kami melibatkan inspektorat juga kami libatkan Pak, kemudian dari BKAD juga kami libatkan, dari sekretariat daerah juga kami libatkan. Ini dari awal tuh kami mengadakan pendampingan begitu Pak, mulai dari penyusunan perencanaan itu sudah ada pendampingan, sosialisasi pendampingan dan lain sebagainya, sampai dengan terakhir di audit. Kesalahan pasti ada ya, kesalahan ada administrasi biasanya teman-teman ini, karena kan kadang-kadang pemahaman terhadap peng-SPJ-an itu kan belum utuh gitu ya, jadi kadang-kadang dalam meng-SPJ-kan kurang rapi dan lain sebagainya. Ini juga terus kita perbaiki gitu, karena memang guru ya, kadang-kadang guru yang biasa mengajar kemudian disuruh mengadministrasikan keuangan, ini yang kadang-kadang kita harus perlu bimbingan dan perlu pendampingan terus gitu. Walaupun ada kesalahan, bareng-bareng kita rapikan, karena biasanya teman-teman ini di administrasinya yang belum rapi gitu. Kalau penyimpangan menurut saya juga sudah minimal lah sampai dengan tahun ini. Ini kan lagi rame soal di medsos penyelewengan dana PIP ya. Di tempat lain? Iya, tempat lain ya. Mungkin di Kota Bogor mudah-mudahan nggak ada ya. Insya Allah nggak ada. Itu sebenarnya tuh kenapa hal itu bisa terjadi Pak di tempat lain itu? Mungkin kalau dari Bapak sendiri melihatnya fenomena seperti apa itu? Oknum Pak ya itu ya, oknum ya tidak bertanggung jawab gitu ya. Jadi dia dia tidak tahu mungkin juga ya, tidak tahu cara menggunakan. Yang kedua memang pengawasannya kurang maksimal dari pemerintah. Dan yang ketiga memang unsur kesengajaan begitu. Yang dia ada niat barangkali ya untuk menyelewengkan lah begitu. Itu mungkin kalau yang penggunaan anggaran, tapi insya Allah di Bogor sih sampai hari ini tidak ditemukan di Kota Bogor. Artinya mungkin instruksi apa atau arahan apa yang diberikan oleh distrik kepada para kepala sekolah gitu kan, supaya PIP ini benar-benar digunakan dengan semestinya dan
disalurkan kepada yang berhak menerimanya gitu. Ya kalau kami sih tadi saya sampaikan dari awal, kalau untuk anggaran-anggaran yang berasal dari pemerintah, apakah itu BOS, PIP, BSM dan lain sebagainya, itu dari awal kami sudah mewanti-wanti begitu ya, kemudian melaksanakan sosialisasi, pendampingan dan lain sebagainya terhadap penggunaan anggaran-anggaran ini supaya sesuai dengan petunjuk teknisnya gitu. Digunakan untuk apa, berapa, dicatat di mana, itu dari awal kami sudah memberikan sosialisasi dan pendampingan. Di perjalanan pun kami selalu monitoring lah agar teman-teman kepala sekolah ini juga mengingatkan lah kepada mereka supaya ya mereka juga bisa menggunakan anggaran itu sesuai dengan ketentuannya ya, sesuai dengan perencanaannya begitu. Jadi sinergi lah dengan dinas dan instansi yang lain gitu. Untuk Kota Bogor berapa sih Pak anggaran PIP ini? Wah kebetulan nggak dicatat kalau Pak. Ya, kalau yang sampai rinci-rinci sih nggak kebawa. Iya. Tapi artinya kan bahwa pengawasan itu tetap ada ya dari ada Pak, Kota ya Bogor. ada dari bidang, kalau kami kalau SD, bidang SD, SMP, kemudian juga tadi melibatkan unsur yang lain lah gitu ya, inspektorat, BKAD, bagian penyusunan program dan lain sebagainya itu kita sertakan lah begitu. Ya. Sebenarnya kalau dari distrik Kota Bogor sendiri untuk program di 2025 ini apa aja Pak? Mungkin tadi kan selain tadi pembangunan 2 unit sekolah baru, terus juga otomatis yang P3K tetap ada gitu ya. Mungkin apalagi yang kira-kira perlu diketahui oleh masyarakat. Ya kalau kami itu rencana akan merger SD Pak. Beberapa SD itu akan kami merger karena memang secara lokasi juga berdekatan dan sempit begitu ya. Kemudian siswanya juga tidak banyak. Ini beberapa akan kita merger. Kemudian gurunya juga kan bisa didistribusikan ke tempat lain. Jadi hasil analisa kami itu ada 12 sekolah SD yang mau kami merger lah, terutama yang berdekatan dan siswanya sedikit itu kami merger, mengefektifkan tenaga yang ada lah begitu. Kemudian yang lainnya barangkali berkaitan dengan yang putus sekolah. Ini kan di kami masih banyak Pak yang tinggi Pak ya? Kurang lebih terakhir itu pendataan 2000-an ya. Banyak itu juga. Yang putus sekolah, artinya yang sekolah tidak melanjutkan gitu ya. Terus yang sama sekali tidak tercatat dia sekolah itu juga ada. Nah ini PR kami di 2025 rencana ini akan kami tuntaskan lah begitu. Jadi mereka ini kan usianya kadang-kadang sudah melewati usia sekolah di jenjangnya masing-masing. Katakanlah dia usia 17 tahun lulus cuma SD gitu ya. Nah ini kadang-kadang kan kita perlu penanganan khusus, tidak mungkin dia dimasukkan ke SD lagi gitu, karena sudah besar. Nah ini akan kami salurkan ke PKBM yang kejar paket ABC itu. Ya, jadi kami mempunyai program itu namanya Japati ya, jaringan anti putus sekolah. Jadi kami mempunyai agen lah begitu ya di kelurahan-kelurahan, para kader posyandu, kader PKK dan lain sebagainya itu kami jadikan agen. Kami mendata sekitar 2000 lebih ini yang putus sekolah ini kami kasihkan ke mereka. Nanti mereka membujuk lah ibaratnya, membujuk orang-orang yang sudah putus sekolah ini untuk mendapatkan pendidikan formal. Nah, akhirnya diajak ke PKBM itu Pak, diajak ke PKBM yang belum lulus SMP misalnya kita suruh kejar paket B, yang belum SMA disuruh kejar paket C. Nah ini akan kita subsidi lah gitu, kita kasih biaya operasional ke masing-masing PKBM yang ketitipan oleh orang-orang ini. Jadi diharapkan warga Kota Bogor lah begitu ya, minimal sih lulus SMA begitu, punya ijazah paket C lah. Kalau untuk universitas kan udah beda ya ceritanya, itu sudah jauh. Itu yang program 2025 yang mungkin akan kita gas gitu, akan kita prioritaskan di samping pembangunan sekolah baru dan lain sebagainya. Iya, itu
Oh, SD aja Semua jenjang. pendidikan. Ya, ada yang sama sekali tidak tercatat, dia nggak sekolah juga ada. Itu yang berarti dia harus kejar paket A dulu misalnya. Itu berarti merata ya? Merata di itu, Pak. 6 kecamatan berarti. Di 6 kecamatan. Sedang kami sisir ini. Dari akhir tahun kemarin, Pak Kadis manggil camat-camat semua, dikasih datanya gitu ya, silahkan dicek lagi, silahkan dibujuk gitu ya. Kalau masuk ke PKBM silahkan lapor ke kami, nanti kita bantulah. Itu faktor apa tuh? Kenapa mereka bisa putus sekolah? Beberapa faktor sih Pak. Yang pertama memang mungkin ekonomi ya, mungkin ya. Ekonomi dalam arti kadang-kadang itu kalau sudah bisa nyari uang ngapain sekolah kan gitu ya. Misalnya sudah jadi maaf ya, jadi pengamen misalnya kan udah dapat uang dah. Yang penting bisa nulis, bisa membaca, udah itu ada seperti itu. Kemudian faktor lingkungan gitu. Ada beberapa daerah yang memang lingkungannya ya ngapain sekolah tinggi-tinggi gitu. Yang penting udah bisa nyari uang. Kadang juga faktor keluarga lah ya, karena keluarganya ya mohon maaf broken home dan lain sebagainya, anaknya nggak ada yang ngurus, ibunya nggak mengurus, bapaknya nggak mengurus, neneknya juga mengabaikan, akhirnya anaknya tidak sekolah. Itu ada seperti itu. Artinya mungkin treatment apa yang bakal diberikan oleh distrik ya? Iya. Terutama tadi kan kepada PKBN ya, untuk apa supaya ini loh yang 2000 siswa ini putus sekolah ini mau gitu untuk kembali bersekolah gitu kan. Yang pasti kan mereka dibujuk untuk masuk ke PKBM ya, kan kalau PKBM kan lebih luas ya, bukan lebih leluasa lah sekolahnya. Artinya di situ sekolah juga tidak tiap hari, kadang seminggu 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang sekali dan lain sebagainya. Kemudian lingkungan pembelajarannya juga kan tidak sekaku kalau sekolah. Jadi mereka tidak minder lah istilahnya gitu ya. Ketika dia mau masuk sekolah negeri sekolah formal kan minder kadang-kadang kan, udah merasa sudah tua gitu, kemudian merasa mungkin komunitasnya berbeda, itu agak minder. Tapi dengan masuk ke PKBM itu kan lingkungannya lebih kekeluargaan. Jadi kita bujuk mereka, ayo masuk kejar paket B misalnya atau kejar paket C itu. Ketika dia ke sana dia merasa bahwa lingkungannya lingkungan yang familiar, nyaman bagi dia. Nah, ini yang kami tawarkan pada orang-orang yang atau teman-teman yang belum bisa menikmati pendidikan formal ini untuk mendapatkan ijazah, karena bagaimanapun ijazah kan masih diakui sebagai itu ya, tolak ukur lah untuk mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Ini Pak, ngomong-ngomong soal ijazah ya, kan sempat ramai mungkin di tingkat SMK ya, SMA ya, ada penahanan ijazah gitu kan. Ya, mungkin kalau di tingkat SMP sendiri ada nggak apa yang masih melakukan hal itu? Jadi sekolah melakukan penahanan ijazah kepada siswa gitu kan yang melakukan ingin melanjutkan ke SMA gitu. Kalau untuk sekolah negeri itu tidak ada Pak. Kalau sekolah negeri itu semua harus dikasih ya. Kalau untuk sekolah swasta ada memang. Di SMP pun ada, kalau di SD sudah tidak ada. Di SMP ada, apalagi mungkin SMA, SMK. SMK yang paling banyak yang saya tahu. Tapi kami ada program Pak, program penebusan ijazah. Jadi bagi peserta didik ya yang berasal dari keluarga tidak mampu, yang ijazahnya belum ditebus, itu kami berikan insentif, kita berikan bantuan uang lah gitu. Jadi untuk menebus ijazah yang belum dikasih, udah tahun ketiga barangkali ini ya yang sekarang ini. Jadi kami berikan untuk SD nggak ada. Untuk SMP itu 2 juta kalau nggak salah ya. 2 juta. SMA itu 2,5 mungkin. SMK 275 kalau nggak salah itu untuk tahun ini standarnya. Jadi uang itu kita berikan ke sekolah. Punya sekolah, ini uang buat si A, berapapun tunggakannya, mau nggak uang segini kamu ngasih gitu. Berarti misalnya saya tunggakan saya 5 juta, Pemda hanya bisa ngasih 2,5 juta. Sekolah mau nggak dengan 2,5 juta ini ijazahnya dikasih gitu. Tapi sekolah mau biasanya. Itu untuk per orang berarti ya?
per orang. Tapi untuk yang 5 tahun ke sini, kalau 5 tahun ke sana sudah, artinya lulusan 5 tahun terakhir ya. Tahun terakhir itu kami kasih. Kalau sekolah kan mungkin pertimbangannya daripada ijazahnya hilang gitu ya di sekolah, mungkin ya dengan penggantian sebesar itu mungkin mereka juga banyak yang mau sih, banyak yang mau. Ya artinya di SMP di negeri udah enggak ya? Kalau negeri enggak, kalau swasta ya masih ada. Iya. Terus juga ini balik ke ini, tadi kan SD sempat ada merger sekolah dasar ya, karena kan jumlah siswa yang sedikit ya, dan juga berdekatan jaraknya ya. Kalau SMP kan juga dulu sempat ini SMP gimana Pak? Kalau SMP negeri mungkin ya persebarannya kan belum merata Pak ya. Kalau di Kota Bogor itu kebanyakan di Bogor Tengah mungkin ya, kebanyakan di Bogor Tengah. Jadi untuk sekolah negeri memang kebijakannya kami kan masih ditambah ya, tahun ini nambah 2 sekolah negeri lah gitu. Jadi untuk SMP mungkin belum ada yang akan di merger. Tapi kalau untuk yang swasta kira-kira, soalnya kan kadang juga swasta ada yang mungkin karena masih ada anggapan bahwa swasta ini lebih mahal daripada negeri, jadi kadang juga tidak merata gitu ya. Ketika masuk negeri tidak bisa, swasta juga pilih-pilih kan. Kira-kira ada yang surplus siswa, ada yang kekurangan gitu ya. Dan berakhir juga pada penutupan sekolah. Kayak contoh kan salah satu SMP swasta di Bogor Baru kan ada tuh. Sekarang mungkin udah tutup ya karena kekurangan siswa ya. Mungkin kalau dari distrik sendiri melihat hal seperti itu gimana? Ya memang kalau sekolah swasta ini sebetulnya sekolah swasta negeri itu kan sama-sama melaksanakan belajar mengajar Pak ya, sama-sama menjadi binaan kami lah begitu. Hanya kalau swasta barangkali karena tidak full dibiayai oleh pemerintah, makanya mereka membebankan semacam SPP lah kepada peserta didik, dan pembinaannya pun oleh kami yang swasta ini. Jadi kalau swasta memang karena dipegang oleh yayasan gitu ya, kami selalu melakukan koordinasi dengan mereka, punya organisasi itu namanya BMPS, Badan Permusyawaratan Perguruan Swasta. Itu perkumpulan sekolah-sekolah swasta yang ada di Kota Bogor. Kami melalui BMPS ini selalu bersinergi begitu, melakukan pembinaan terutama dalam hal manajemen, administrasi manajemen dan lain sebagainya. Kemudian juga ikut membantu dalam meningkatkan kualitas guru-gurunya. Karena kalau ada semacam program-program guru penggerak misalnya itu selalu kami ajak gitu ya. Guru penggerak, kemudian MKKS yang kepala sekolah, kemudian ada diklat mata pelajaran itu pasti kita ajak, karena harapan kami kalau gurunya bagus, kemudian administrasi sekolahnya bagus, itu mempengaruhi terhadap kualitas sekolah. Karena kan kalau swasta biasanya ditinggalkan kan karena kualitasnya tidak bagus lah begitu, tidak bagus, kemudian ada tawuran dan lain sebagainya, gedungnya juga mungkin tidak nyaman, itu kan biasanya ditinggalkan. Nah, kami melakukan pembinaan itu. Kemudian juga untuk sarana prasarana kan ada hibah ya. Misalnya sekolah swasta mau membangun ruang kelas baru, itu kan bisa mengajukan hibah ke pemerintah maupun ke pemerintah daerah. Ini yang selalu kami berikan support lah pada mereka, sehingga mereka juga bisa terus eksis begitu, karena sekolah swasta juga banyak yang bagus gitu ya. Beberapa sekolah swasta itu banyak yang bagus, itu yang menjadi kebanggaan lah bagi kami di Dinas Pendidikan. Ya, tadi Bapak sempat menyinggung soal tawuran ya. Ya, mungkin lagi ramai nih Pak sekarang kasus geng motor yang dimasuki oleh pelajar ya. Mungkin ada pelajar SMP, SMA, bahkan mungkin SD juga. Saya juga lihat di medsos itu, entah di daerah mana, anak SD juga udah tawuran mulai gitu. Ini ya. Ya, mungkin dari distrik gimana kalau menyikapi fenomena tawuran ini, kok masih sering terjadi ya? Ya, sebetulnya
di kami itu kan ada satgas pelajar. Jadi anggotanya gabungan Pak, mulai dari Dinas Pendidikan, kemudian Kepolisian, Pol PP, kemudian dari unsur KCD juga ya, itu ada gabungan di kami. Jadi mereka tuh ada pencegahannya, ada penindakannya lah kalau begitu. Kalau pencegahannya kan kami keliling biasanya ke sekolah-sekolah itu ya, kami memberikan sosialisasi lah begitu ya. Gimana supaya anak-anak ini jangan banyak berkeliaran tanpa tujuan. Sebagai contoh misalnya ekstrakurikuler kita giatkan lagi, kegiatan keagamaan ditambah lagi dan lain sebagainya. Kemudian juga kalaupun ada hal-hal yang ini kan bisa berdialog gitu, ada permasalahan katakanlah di sekolah itu ada permasalahan dengan sekolah lain ya, kita bisa membantu mediasi gitu, karena memang tawuran ini kan kejadiannya di luar sekolah gitu ya, tidak di luar sekolah dan mungkin di luar jam sekolah juga. Nah ini kadang-kadang yang karena pengawasan mungkin dari sekolah ataupun dari pihak keluarga agak kendor, akhirnya banyak ngumpul, banyak persinggungan dan lainnya, akhirnya terjadi perkelahian. Tapi kami meminimalisir lah dengan tim dari Satgas Pelajar ini selalu keliling gitu Pak, sekolah-sekolah, kalau jam pelajaran, kalau di luar jam pelajaran juga selalu ada kegiatan gitulah, jangan sampai siswa ini banyak yang nongkrong tidak jelas lah intinya seperti itu. Pernah ada siswa SMP yang ketahuan tawuran ataupun ketahuan masuk yang motor? Sampai hari ini mungkin belum Pak ya, yang banyak kan SMA, SMK ya yang banyak. Ya. Kalau yang SMP setahu saya belum ada ya. Belum ada. Iya. Pak, mengenai ini Presiden Prabowo pernah menyampaikan bahwa pemerintah berencana untuk membuat sekolah rakyat. Sekolah rakyat ya, mungkin pernah dengar sekolah rakyat itu tujuannya ya bagi siswa yang dari keluarga kurang mampu itu dapat sekolah gratis itu ya. Mungkin dari Bapak sendiri melihat konsep seperti ini apakah sama nggak dengan kayak sekolah terbuka, SMP terbuka? Kan saya dengar konsepnya hampir sama ya. Kalau sekolah terbuka ini kan gratis kan ya, dan sekolah rakyat juga sama gitu. Ya mungkin bagus juga itu ya untuk pemerataan pelayanan pendidikan, terutama untuk sekolah-sekolah negeri gitu. Itu bagus karena jangkauan sekolah negeri itu kan terbatas ya, dengan adanya sekolah rakyat mungkin yang gagasan dari Pak Presiden itu menurut saya bisa menyelesaikan sebagian permasalahan lah berkaitan dengan banyaknya atau beberapa anak yang tidak mendapatkan akses gitu ya. Karena kalau mengandalkan sekolah yang ada dengan daya tampung yang terbatas juga dengan lulusan yang banyak juga tidak semua tertampung di negeri gitu ya. Ya bagus juga itu kalau untuk sekolah rakyat itu. Tinggal nanti kita lihat konsepnya seperti apa gitu ya. Apakah seperti sekolah filial dulu, sekolah terbuka dulu, ataukah memang itu sekolah yang baru yang apa istilahnya itu dengan konsep khusus untuk warga tidak mampu dan lain sebagainya ya, sampai sekarang kan belum ini ya. Tapi konsepnya juga bagus juga lah untuk ini pemerataan pelayanan itu. Ya, SMP pernah ada SMP terbuka di Kota Bogor Pak? Pernah ada dulu SMP filial tuh di SMP 18 dulu. Ada sekolah filial beberapa tahun lah, sudah beberapa lulusan begitu. Cuma kami evaluasi lagi, kami hentikan dulu lah sementara. Dan mungkin kemungkinan juga akan ada lagi. Kita nyari konsep yang pas lah untuk sekolah terbuka ini, karena sebetulnya kan sekolah terbuka itu dibuka karena tidak ada sekolah di sekitar situ gitu ya. Tidak ada sekolah di sekitar situ, makanya dibuatkan sekolah sementara yang menginduk ke sekolah yang ada gitu. Nah ketika di sekitar situ ada sekolah kan mungkin juga sudah tidak harus ada gitu ya, karena sudah terlayani baik itu oleh negeri maupun swasta sebetulnya. Tapi untuk daerah-daerah tertentu ya bisa saja itu. Itu alasan penghentian karena sudah ada sekolah di
sekitar situ atau gimana? Ya, jadi sekolah yang menginduk ini sudah berdiri sendiri sekarang, menjadi sekolah swasta gitu. Jadi sudah punya izin sendiri, sudah punya operasional sendiri ya. Jadi kita hentikan. Jadi yang sekolah yang induk itu sudah jadi sekolah swasta itu. Ya, prosesnya gimana Pak kalau untuk SMP ketika harus menyelesaikan SMP terbuka itu? Ya mungkin harus kita lihat dulu di lokasi tersebut itu ya. Lokasi tersebut jauh dari jangkauan pelayanan pendidikan. Nah, nanti dari dinas mungkin akan membuat semacam kelompok semacam tim lah gitu. Semacam tim untuk membuat sekolah yang menginduk pada sekolah negeri yang terdekat gitu. Intinya kan seperti itu ya. Kita persiapkan dulu tempatnya, apakah memakai gedung yang ada, gedung SD misalnya, atau gedung pemerintahan yang ada, ataukah sewa bisa, ataukah memakai pembelajaran di rumahnya, di rumah warga gitu juga bisa. Prinsipnya sama dengan sekolah biasa sih, hanya dia secara administrasi itu kan menginduk gitu ke sekolah negeri yang sudah ada. Sekolahnya sekolah siswanya belajar di mana, induknya ada di mana, intinya begitu sih sebetulnya. Filial itu. Filial ya. Baik, kalau ini kita balik lagi ya ke pembangunan sekolah ya. Saat ini masih ada nggak sih Pak SD dan SMP yang kira-kira rusak dan butuh perbaikan? Ya ada Pak, masih ada ya. Ya kami kan punya SD negeri itu, bangunan SD negeri itu 209 lokasi ya. Iya. Yang namanya kita punya rumah pasti aja ada aja lah yang kurang-kurang dan lain sebagainya. Ini kami sudah mendata begitu, mana yang rusak berat, mana yang rusak ringan, mana yang harus direhab total dan lain sebagainya, itu ada di teman-teman Sarpras sebetulnya itu. Ini yang tiap tahun kita anggarkan. Dan di samping bangunan kan mebeler itu juga perlu, artinya meja kursi itu juga sudah banyak yang masih jadul gitu ya, masih kayu, masih apa ya. Itu sudah kami bertahap kami ganti dengan yang model sekarang itu yang kayak plastik itu ya, campuran plastik sama fiber itu ya, yang lebih tahan lama, tahan air dan lain sebagainya. Jadi memang masih ada gitu ya yang harus diperbaiki lah. Ada berapa anggaran yang disiapkan untuk tadi rehabilitasi, renovasi dan mebeler? Oh, harus lihat dulu ini ya. Iya boleh Pak. Apa silakan Pak? Iya, soalnya nih kalau per istilahnya per bidang saya juga nggak begitu apal gitu. Untuk SD ini ada 5,3 ya, ini untuk pemeliharaan rutin, artinya ada perbaikan dan lain sebagainya. Kemudian untuk pembangunan ini ada 1,3, ini artinya yang rusak berat lah gitu. Kemudian yang untuk pemeliharaan tadi 5,3 ini untuk SD. Kemudian pembangunan ruang kelas baru ada juga 3,7, ini artinya sekolah yang ada ruang kelasnya kurang gitu ya. Itu kita tambah, itu ada ininya. Kemudian yang rehab sedang berat itu ada 16 M ya, tersebar ini biasanya Pak. Ini ada yang gentengnya melorot gitu ya, ada yang atapnya sudah mau roboh, itu kan termasuk yang berat. Karena sekolah kami banyak barangkali ya, ini pemeliharaannya juga banyak gitu. Itu barangkali untuk SD ya, untuk SD yang 16. Tapi paling besar berarti SD Pak ya? SD Pak, karena kebutuhannya paling. Iya, karena SD itu kan jumlahnya banyak gitu. Banyak, SD ya? Itu jumlahnya banyak. Dan juga banyakan masih bangunan lama ya berarti? Ya, peninggalan zaman Inpres dulu ya. Inpres ya, betul. SD Inpres itu. Iya. Untuk Cimahpar aja,
yang SD yang kemarin itu 15M, ini yang sisa yang belum selesai ya. Kemudian ada juga Gang Aut, ini juga rehab berat. Kemudian Cimanggu, Gang Kencana 1, ini juga rehab berat. Bongkar total lah gitu. Cukup besar juga kalau SD. Itu paling kalau untuk Sarpras. Iya, ya emang sangat mendesak sekali apa fasilitas belajar mengajar yang representatif kan. Iya, betul, betul. Ya, yang sampai dulu kan pernah ada tuh SMP yang kurang mebeler sehingga siswa ya duduk di lantai ya. Ya, di lantai ya. SMP 20 kalau nggak salah dulu. 20 dulu. Ya. Kalau tidak salah. Iya. Gantian masuknya ada yang pagi, ada yang siang gitu. Ya. Sekarang udah masuk pagi semua yang SMP. SMP pagi semua, pagi Pak. Semua, ya. Kalau SD masih ada yang 2 shift karena ya memang gurunya terbatas ya. Tapi hanya beberapa SD sih, tidak banyak. Kalau idealnya itu gimana sih Pak? Untuk kegiatan belajar mengajar itu apakah pagi itu ideal? Misalnya mulai dari pagi sampai sore gitu kan untuk belajar mengajar itu? Ya sebetulnya kan kalau sesuai dengan kurikulum sekarang kan kalau SD juga sampai jam ada yang sampai jam 10, ada yang sampai jam setengah 1 ya. Kemudian ditambah lagi kan ada ekstrakurikuler dan lain sebagainya itu ada yang sampai jam 4 dan lain sebagainya. Nah ini kan sebetulnya itu tadi dalam salah satunya untuk supaya tidak pada tawuran gitu, tidak pada keluyuran lah istilahnya gitu. Jadi waktu banyak digunakan untuk pembelajaran baik itu yang pelajaran maupun yang non pramuka gitu ya, ekstrakurikuler, olahraga dan sebagainya itu kita kadang anak pulang sampai sore gitu. Yeah. Terus sebenarnya apakah bagian dari kegiatan apa Merdeka Belajar dengan adanya dari pagi sampai sore anak sekolah itu belajar gitu Pak? Ya. Antara lain mendukung itu Pak, mendukung itu. Jadi sekarang itu kan anak tidak hanya dituntut tidak hanya anak pinter itu bukan hanya dari akademik lah gitu ya. Kalau dulu zaman kita barangkali sekolah kan dari akademik ya, nilai matematika berapa bagus berarti pinter gitu. Kalau sekarang tidak harus, jadi banyak juga yang dia tidak pinter di akademik tapi punya kelebihan di bidang lain, itu juga dinilai gitu. Kan belum tentu anak yang tidak pintar matematika tidak sukses kan, bisa saja mungkin dia pintar pandai dalam apa ini kayak melukis gitu ya, dia bisa sukses. Atau dari olahraga misalnya pencak silat ada yang jago, nanti dia kan bisa ikut olimpiade apa, dia bisa sukses punya. Jadi tidak hanya dituntut dari akademik saja yang bisa menunjukkan anak itu berprestasi, tapi di luar itu pun kita harus gali dan harus asah gitu kan. Dia juga bisa bersaing dengan temennya walaupun secara akademik tidak bagus nilainya. Baik Pak. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih. Wah, menarik sekali penjelasan dari Bapak. Ya mungkin lain kali bisa update mungkin perkembangan dua sekolah SMP baru ini ya. Insya Allah nanti kalau ada waktu dan ada kesempatan kami bisa berkunjung lagi ke sini, nanti kita bisa ngobrol lebih panjang lebar lagi. Mungkin dengan Pak Kadis sekalian. Siap, nanti Pak Kadis mudah-mudahan bisa hadir. Baik Pak, makasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.